Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu hadirin salat subuh masjid rahimahumullah. Syukur marilah kita senantiasa sampai pada Allah Subhanahu wa taala sifatnya masih diringankan karena kita terus hadir dalam majelis Al-Basariyah masih ahad pagi yang secara jalan sampai oleh Al-Mukarram Arif Purba MA yang hadir jauh-jauh sampai di sini. Salam serta salam semoga segera pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wassallim barik alaih. Semoga hadirnya kita dalam majelis ini memudahkan langkah kita untuk mendapat keridhaan Allah dan Allah catat sebagai amal soleh di sisi Allah. Sebelum mulai, biasanya kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Bahwa Allah lapangkan kuburnya menjadi kubur yang menjadi rumah dari jannah. Amin ya rabbal dan kita semua yang memakmurkan masjid ini. Bila hadirin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sa'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tidak bosan-bosannya marilah kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa memperpanjang kalam, mari kita mulai taklim kita pada pagi hari ini. Bahwa saya di YouTube ada channel, nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official, Majelis Studi Dakwah Terapan, dan sekarang ini kami sedang menyelenggarakan pesantren virtual Pondok Sholat. Artinya nyantrinya itu lewat Zoom meeting. Nah, dari rumah masing-masing ngajinya, khusus tentang sholat. Mengevaluasi sholat dari semua sisi. Sholat secara zahir bagaimana, sholat secara batin bagaimana. Karena ya banyak kita semua ya, secara zahir sholat, tapi batinnya ngayap kemana-mana. Nah itu memang begitu. Ada godaan setan khonzab namanya. Nah, meskipun demikian Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita. Nah, itulah kita kaji di sana. Jadi untuk saat ini kami baru berada pada tingkat dasar. Jadi ada tingkat dasar, ada tingkat lanjutan, ada tingkat pemantapan. Setiap kapan? Setiap Sabtu malam Ahad, tadi malam. Jam 8 sampai setengah 10 malam. Silakan bergabung. Ya, bergabung atau mau ikut di grup WA-nya dulu supaya dapat link Zoom-nya.
setiap Sabtu pagi. Oke ya, itu sekedar informasi. Yang mau bergabung, ayo daripada nggak kemana-mana, daripada bengong, nonton TV yang nggak jelas, OL yang nggak jelas, ya udah ikut ngaji sekalian. Ya, dari berbagai macam daerah gabung di situ, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita luruskan niat dulu ya, niat ngaji. Karena capek-capek saya dari Ciputat kemari Pak. Kalau salah niatnya, nol. Capek-capek Bapak Ibu datang ke Masjid Al-Basyariah. Niatnya salah, nol. Apa itu salahnya Ustadz? Kenapa saya rajin ke masjid ya? Oh iya, saya kan pengurus. Apa kata orang kalau nggak ke masjid, nol itu. Begitu nggak jadi pengurus, tak nampak lagi batang hidungnya. Ustadz pun begitu, kenapa ceramah? Oh iya dong, saya ceramah kan maju tak gentar tergantung yang bayar. Wani piro sampean. Kalau nggak sekian nggak mau, kalau nggak banyak jamaahnya nggak mau, itu nol itu. Tipis Pak. Makanya bagaimana niat yang lurus? Ini niatnya. Nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardotillah. Aku niat menuntut ilmu mencari ridho Allah. Ini untuk santri kita semua. Para santri, para jamaah, niatnya ini. Ayo sekarang perbaharui niat dulu Bu. Jangan sampai salah niat ya. Sengaja aku datang ke Masjid Al-Basyariah. Niatku supaya dapat itu ketan serundeng. Enggak ada itu. Umpamanya Bu, umpama. Jadi nggak boleh itu niatnya. Menuntut ilmu, mencari ridha Allah. Adapun yang lain-lain itu ya selingan aja dah. Oke, itu ya. Nah kalau untuk para ustadz, ini niatnya. Nawaitu ubalighul ilma ibtigha'a mardotillah. Aku niat menyampaikan ilmu, mencari ridho Allah. Karena kata Nabi, balighu anni walau ayatan. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Itu untuk para ustadz, para pengasuh. Nah, kalau para santri, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Oke ya, mari sama-sama kita luruskan niat kita ya sebelum kita mulai. Sekaligus niatnya boleh nggak Ustadz iktikaf di masjid? Otomatis dapat pahala iktikaf, dapat pahala tolabul ilmi. Masya Allah. Oke, nah kalau kita rajin menuntut ilmu, ini yang akan kita dapatkan. Waman salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Tuh. Ya. Mau enggak masuk surga, Bu? Mau buru-buru apa enggak? Ditanya mau buru-buru, mikir-mikir dulu ya. Nah, iyalah. Yang penting persiapan dulu dari sekarang. Ya. Yuk kita istiqomahin tolabul ilmi baik secara offline seperti ini ataupun secara online. Ya. Nah, kita akan lanjutkan kepada kajian kita ini. Ditinjau dari akidahnya, manusia itu di sisi Allah ada 8 level. Wah, itu kan kalau kita buat petanya kayak begini, enak kita jadi tahu kita di mana adanya ntar. Kita mulai dari level yang ke-8 paling bawah. Ini adalah level bahaya, yaitu kafir. Kafir ini orang menutup diri terhadap Islam. Maka kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruk makhluk. Tidak mau menerima Islam sampai mati. Nah, di atasnya adalah orang murtad. Murtad hakikat atau murtad nilai. Murtad hakikat itu keluar dari Islam ya secara terang-terangan. Adapun murtad nilai, casingnya Islam tapi dalamnya udah murtad. Nah, contohnya dia mengatakan dan dia yakin semua agama sama, semua agama benar. Nah, itu murtad itu. Nggak boleh. Karena Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah hanya Islam.
Lalu bagaimana agama lain Ustaz? Lakum dinukum waliyadin. Gitu sikap kita. Ya untuk kalian agama kalian, untukku agamaku yang yakin aku Islam yang benar. Yang lain nggak benar menurut keyakinanku. Tapi nggak boleh kita pamer sama orang, lo kafir lo nggak boleh. Nggak boleh. Haram hukumnya. Naik peringkat ke-6, muslim musyrik. Nah, ini muslim musyrik artinya dia sholat, ya dia puasa, umroh, haji. Tapi ketika dagangannya pengen laris, dia pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari. Ada apa di sono? Nah artinya apa? Na'budunya kepada Allah, nasta'innya ke gunung-gunung tadi. Jadi dua cabangnya, itu namanya musyrik. Nah itu hapus amalannya semua. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, hapus amal mereka semua. Kalau nggak taubat. Tuh, itu namanya muslim musyrik. Naik peringkat ke-5, muslim munafik. Setiap orang munafik pasti orang muslim. Nggak ada orang kafir yang munafik. Karena jelas dia kafir. Tapi orang munafik casingnya Islam. Luarnya, dalamnya munafik. Nah, apa cirinya Ustadz? Ada 5. Yang pertama, berkata selalu dusta. Berjanji selalu ingkar. Dipercaya dia khianat. Nah ini sering kita dengar kan. Yang keempat, malas mau sholat isya, malas mau sholat subuh. Jadi kalau kita melihat diri kita beriman atau ada munafik, lihat sholat subuh kita setiap hari. Berapa kali kita berjamaah di awal waktu? Berapa kali kita tidak? Itu aja kuncinya, iman sama munafik. Oke, makanya Bu kalau cari mantu, cari yang rajin sholat subuh berjamaah. Tapi Ustadz udah tua-tua, nggak apa-apa. Jadi mantu. Banyak ini yang masih remako ini. Apa itu remako? Remaja? Bukan remaja kompak. Kompak ke masjid dia. Tapi udah remaja. Itu. Jadi orang beriman itu yang rajin sholat subuh. Orang munafik yang berat dia sholat subuh, sholat isya. Itu juga. Makanya orang-orang kafir bilang begini musuh Islam. Kami tidak takut sama orang Islam. Sebelum orang Islam sholat subuhnya banyaknya seperti sholat Jumat. Baru takut orang itu. Kalau belum kayak sholat Jumat, belum takut mereka. Kenapa? Banyak orang Islam yang munafik. Mentalnya mental munafik. Nah itu dia. Itu kuncinya kok. Oke, naik peringkat ke-4, muslim fasik. Artinya apa itu? Ngaku Islam tapi nggak ngerjain. Itulah namanya Islam KTP. Bang, agamanya apa bang? Islam Ustadz, kok nggak sholat? Ini KTP saya, kan Islam kan Ustadz. Nah, kalau abang mati bang, kita doakan. Semoga KTP-nya masuk surga. Orangnya masuk neraka. Karena yang Islam KTP-nya. Nah, itu namanya muslim fasik. Atau lagi namanya itu muslimnya itu kurnat winti, cukur, sunat, kawin, mati. Lahir dicukur, undang ustadz, oh Islam rupanya dia. Udah gedean dikit disunat, manggil ustadz, udah dewasa dikawin, udah tua mati, dibawa ke masjid. Rumah dekat masjid, waktu masih hidup nggak pernah ke masjid. Begitu mati, dibawa ke masjid, barisannya paling depan, kalah imam pak. Paling depan dia. Padahal selama hidup nggak pernah ke masjid. Ada nggak kira-kira sekitar sini? Ada nggak? Nggak ada satu. Paling 5. Nggak ada. Paling kalau nggak 5, 10 dah. Mungkin banyak ya. Tuh, makanya hati-hati. Jangan sampai kita menjadi muslim fasik. Itu. Jadi kalau peringkat 4 sampai 8 mati nggak taubat dipastikan masuk neraka kekal selama-lamanya. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Kok kejam Ustaz? Memang begitu beragama. Nggak boleh main-main. Serius. Makanya kita ngaji. Apa itu ngaji? Bukan ngasah biji. Ngaji itu ngasah jiwa. Kalau ngamen, ngasah mental. Kalau ngaur, nggak jelas. Nah, tinggal level 3 level aman. Ada 3.
Yang paling tinggi adalah level muttaqin, peringkat kedua level mukmin, peringkat ketiga level muslim. Yang kita akan kaji ini dia, tentang muslim dulu. Ya, supaya kita menjadi orang muslim yang benar. Nanti setelah muslim baru mukmin. Setelah mukmin baru muttaqin. Itu level aman itu. Dan 3 level ini masuk surga. Cuman cara masuknya berbeda. Kalau orang muttaqin ketika melintas di atas siratal mustaqim, ibarat naik pesawat, Pak. Oh, terbang di bawahnya neraka sama jembatan. Tiba-tiba mendarat di depan pintu surga. Ketemu malaikat Ridwan. Boleh kami masuk, wahai malaikat Ridwan? Belum boleh. Kenapa? Masih ada 2 kloter di belakang kalian. 2 kloter, mukmin sama muslim. Tuh, nanti masuk surganya berbondong-bondong. Lalu ngapain kami di sini? Silakan ngeteh, ngopi, nasi uduk, kecombrang, udah macam-macam ada situ semua. Ngobrol-ngobrol, nunggu 2 kloter lagi. Sebagian bapak-bapak lirik dia pintu surga, kaca. Cakep banget tuh bidadari ya, begitu. Tuh, belum boleh masuk surga karena masuk surga berbondong-bondong. Lalu orang mukmin kloter kedua, naik apa? Naik bis patas AC. Kalau Jakarta Medan naik pesawat 2 jam tadi. Kalau naik bis patas AC 2 hari 3 malam kalau tidak pecah ban. Itu ya. Nyampe di depan pintu surga turun. Terkejut. Loh, kalian udah sampai rupanya. Udahlah. Kapan kalian sampai? Udah 2 hari kami di sini di pesawat kami. Siapa kalian ini? Kami ini jamaah Masjid Al-Basyariah. Itu Ustadz Purba sama keluarganya lagi mojok begitu. Kenapa, Pak? Karena kata Nabi tadi, waman salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman. Siapa yang hadir ke majelis ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Itu maksudnya. Rajin-rajinlah ngaji. Baik offline maupun online. Tuh, saya kasih linknya itu. Ngaji kita, sebentar aja gak lama-lama kok. Iya, ngaji kita ngaji nggak lama-lama. Iya, ceramah itu pendek masuk semua, daripada panjang masuk separuh. Enakan mana, Pak? Ngaji ya ngaji. Jangan pikir keras, ngaji. Pendek masuk semua. Daripada panjang masuk separuh nggak jelas, artinya ceramahnya ngawur kemana-mana nggak jelas. Mendingan fokus. Kita makanya pakai infokus. Wah, itulah orang mukmin. Nah, kemudian kata orang mukmin, kok kita nggak masuk surga? Nanti masih ada 1 kloter lagi belakang kita. Siapa? Orang muslim. Maka orang muslim pun naik kendaraan dia di atas sirat itu. Apa yang dia naikin? Metro Mini dan Bajai. Bayangkan naik Bajai mau ke Medan, sampai Bakahuni rontok mesin Bajainya. Dia pun turun dari Bajainya, dia jalan sedikit kepeleset, jatuh dia ke neraka. Tapi di emperan, Bu. Maka gosonglah mukanya, boncel-boncel lah badannya. Datang Nabi ngasih syafaat dan yang lainnya. Diangkat dia, taruh ke jambatan itu. Langsung digiring. Enggak berapa lama sampai depan pintu surga. Orang beriman, orang bertakwa melihatnya terheran-heran. Kalian dari mana aja kalian? Kok lama kali? Muka pada gosong gitu. Kenapa rupanya? Kami kepeleset kemarin begitu. Mampir dulu kami ke neraka. Tapi untunglah Rasulullah memberikan syafaat. Para ustadz memberikan syafaat. Nah, makanya di dunia ini sekarang ini ada yang bilang, Ustadz, saya milih mati muslim, Ustadz. Kenapa, Pak? Hitung-hitung cari pengalaman di neraka. Silakan. Silakan mati muslim lah. Kalau saya enggak, saya berusaha mati mukmin. Syukur-syukur kalau bisa mati muttaqin. Jangan sampai mati fasik, musyrik, munafik, jangan sampai. Nah, begitulah Pak petanya. Ya, jadi kita harus jelas. Ngaji itu begitu, pakai peta. Penting peta itu. Ya, makanya kata dalam film anak, mana peta? Mana peta? Ada peta. Film apa? Dora Explorer. Tuh, penting ya dipetakan ngajinya. Oke. Mari kita lihat kaji muslim ini tentang muslim kafah. Bagian kedua. Bulan kemarin bagian pertama. Sekarang bagian kedua. Sampai berapa Ustadz? Sampai 100 bisa.
Tentang apa ini? Tentang akidah Islam. Nih, perhatikan. Pengantar. Ada istilah akidah, kemudian iman, kemudian tauhid. Nah, ini beda-beda ini peruntukannya. Kalau akidah itu untuk orang muslim, makanya akidah Islam. Kalau iman untuk orang mukmin, makanya ada rukun iman. Nah, kalau tauhid untuk orang muttaqin. Gitu loh ngajinya. Ini selama ini enggak dicampur aduk. Akidah iyalah, iman itu juga, tauhid. Enggak, tidak. Terpisah-pisah dia sesuai dengan proporsinya. Makanya kita sebagai seorang muslim harus betul-betul dikuatkan akidahnya. Baru nanti dia dinaikkan Allah menjadi orang mukmin. Kalau enggak bisa. Enggak ngerti akidah, enggak paham akidah. Gimana jadi orang muslim yang benar, yang kafah? Nah, oleh karena itu yang akan kita kaji ini akidah Islam ini. Ya, tema besarnya ini. Terus ke depan. Insyaallah. Oke. Siap ya. Jadi kita mengkaji tentang akidah muslim. Mukmin sama tauhid belum. Iman. Nanti iman, rukun iman ada 6, cabang-cabang iman, pembatal-pembatal iman ada. Nah, tauhid ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, ada lagi sifat 20. Gak apa-apa, itu metodologi. Kita kaji semua. Oh kan gak ada zaman Nabi sifat 20. Zaman Nabi juga gak ada tauhid salasah. Itu kan pencetusnya kan Ibnu Taimiyah. Sifat 20 yaitu para alim ulama al-Asy'ariyah. Metodologi itu. Oke ya, jadi oleh karena itu jangan saling menyalahkan dulu. Iya, sama ilmu fikih zaman Nabi nggak ada. Metodologi, ilmu tafsir, metodologi, ilmu tasawuf, metodologi. Bahwa ada tasawuf yang menyimpang, ya, tapi nggak semua. Oke, baik ya. Nah, kita lihat di sini hubungan antara akidah dan akhlak. Makanya dulu waktu kita sekolah masih kecil, Pak, Bu, ada namanya itu mata pelajaran akidah, akhlak. Sekarang udah nggak ada, Pak. Udah hilang. Dulu ada waktu kita sekolah madrasah. Madrasah apa madrasah ya? Madrasah. Saya kira madrasah. Tuh, mata pelajaran akidah Islam. Nah, ternyata akidah akhlak. Ternyata antara akidah dan akhlak itu sangat erat hubungannya seperti dua mata uang, dua sisi mata uang. Ada gambar duit 100, ada gambar apa itu? Angklung ya. Duit 1000 ya, 1000. Lagaman 1000 yang sering digunakan untuk kerikan. Nah, ya kan, Bu? Ibu kalau kerikan pakai uang 1000 apa uang gopek, Bu? Uang benggol. Kalau nggak ketemu uang 1000, kalau uang gopean mah sakit, Bu. Tuh, makanya uang 1000 itu ada gambar angka 1000-nya, ada gambar angklungnya. Kalau kita punya duit cuman gambar angklung doang, sebelahnya kosong, kira-kira laku gak duitnya? Enggak. Begitu juga kalau dia ngakunya akidahnya doang, tapi nggak ada akhlak, nol. Atau dia mengaku akhlaknya baik, tapi akidah Islamnya nggak ada. Dan banyak orang non-muslim, dia orangnya baik banget, suka nolong, suka bantu, tapi dia bukan orang Islam, Ustaz. Nol juga di sisi Allah. Tapi ada di itu kiai, Ustaz, kiai dia, tapi makan uang masjid melulu. Nah, itu juga nol juga. Harus dua-duanya ada, antara akidah dan akhlak. Nah, begitu akidah Islam tuh. Jadi nggak main-main. Kalau akidah orang itu lurus, pasti akhlaknya mulia, pasti itu. Kalau lurus akidah, bener akidahnya ya, lurus. Tapi kalau akidahnya bengkok, akhlaknya juga pasti bobrok. Kayak tadi kiai tadi nggak nyangka ya Ustadz, kenapa rupanya Bu? Itu kan dia rajin ke masjid, jadi imam, jadi khotib. Kok uang masjid ditilep ya Ustadz? Tuh. Uang anak yatim dia embat, dia kumpuli anak yatim. Dia buat proposal kemana-mana. Anak yatimnya kerek, dianya kaya Ustadz.
Itu tandanya akidahnya bobrok, walaupun dia penampilannya ustadz, kiai, habib bahkan. Yang sekarang lagi ribut Habib kan, tentang keturunannya. Ya memang istilah Habib hanya ada di Indonesia. Istilah-istilah itu. Nah, jadi ini dia, hati-hati kita. Kalau akidahnya bengkok, pasti akhlaknya bobrok. Atau sebaliknya, ada orang mengatakan tadi itu akhlaknya baik, tapi bukan orang Islam. Nol juga. Jadi harus sesuai antara akidah dan akhlak. Ini ya, jadi kita harus betul-betul waspada. Baik, mari kita lihat. Cara memperbaiki akhlak itu diawali dengan perbaikan akidah. Hanya negeri kita ini, kalau kita tengok itu kemarin Pak pengumumannya itu di sosial media, 1.000 pelaku judi online. Siapa itu yang melakukan? Anggota dewan. Tuh, bayangkan itu seluruh Indonesia. Lebih 1.000 anggota dewan. Orang terhormat katanya. Padahal judi online itu kan disetting oleh servernya. Ya pasti ditentukan menang sekali, kalah 100 kali. Iya, orang udah diatur semua sama dia. Ya kayak penentuan suara. Udah begitu emang Allah. Makanya jangan mau dibodoh-bodohin. Judi online ya Allah ya Roh. Kok bisa sih anggota dewan? Ya maaf aja Pak. Yang jadi anggota dewan itu mafia semua. Iya supaya naik kan bayar, nyogok, beli suara. Aduh nilep. Pokoknya jelek semua jelas. Memang begitu orang-orang di sana sendiri sama saya. Nah itu untuk memperbaiki itu anak-anak kita semua. Dari mana? Dari perbaikan akidah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di kota Mekah. Akidah dibenerin. Ya, nih kita lihat nih. 13 tahun Nabi dakwah di kota Mekah. Nabi menanamkan akidah Islam. 13 tahun, belum ada sholat, belum ada saum, puasa, belum ada yang lain-lain. Akidah terus. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Begitu, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 13 tahun, Pak. Itu akidah itu ditanamkan di kota Mekah. Tuh, akhirnya apa? Bagus akhlak sahabat. Karena akidahnya benar. Penanamannya benar, isinya benar yang ditanamin. Nah, kemudian baru pindah ke Madinah. Mulailah di sana ditanamkan iman. Menjelang Nabi wafat, ditanamkanlah kalimat tauhid. Menjadi muslim kafah. Cakep. Gitu. Jadi akidah, iman, tauhid. Jadi jelas ngajinya. Kayaknya nanti kalau ada pengajian, ini dia menyampaikan akidah atau iman atau tauhid. Begitu. Kita nanti yang bisa nilai. Tapi maaf kadang-kadang sebagian ustadz juga nggak paham. Campur aduk aja sama dia. Nggak jelas kemana pembicaraannya. Aduh, memang sedih juga sih. Saya waktu di pondok pesantren itu, saya tanya kawan-kawan. Oh kenapa masuk pesantren? Saya kebetulan agak masuk pesantrennya itu saya tamat SMP. Jadi udah lebih senior, mereka rata-rata taman SD. Kenapa kau masuk pesantren? Bang, aku masuk pesantren bang, nilaiku kecil kemarin. Nggak masuk aku ke negeri. Daripada nggak sekolah, ke pesantren lah. Oh begitu ya. Kalau kau kenapa? Aku bang, di rumah bandel kali bang. Jadi orang tuaku kayaknya ngusir aku kemari. Wah gawat ini saya bilang. Jadi rata-rata itu masuk pesantren. Rata-rata begitu. Makanya jadi gitulah para ustadznya. Bukan yang cerdas yang masuk. Sedih. Begitu masuk perguruan tinggi Islam, kenapa kau masuk perguruan tinggi Islam? Aku ikut UMPTN nggak lulus bang. Makanya aku sekolah di sini, nunggulah tahun depan lah. Oh, kalau gitu kalian jadikan ini aja rupanya semua ya, saya bilang. Itu pelarian aja. Itu yang terjadi, Pak. Makanya kualitas ustadz itu begitu. Maaf sekali. Nah, ya ini bukannya saya bangga-banggaan tak harus binikmah. Saya di Pematang Siantar, di Siantar itu.
SMP Negeri 4, Jalan Kartini, di Pamatang Siantar. Maaf Pak, saya itu ranking kedua dari 9 kelas 2. Kelas apa SMP? Ranking 2 dari 9 kelas. Waktu kelas 1 17 kelas. Susuk jadi 9 kelas. Jadi SMA negerinya nanya, mana yang itu yang ranking 2? Kok nggak masuk kemari? Dia ke pondok, dia ke pesantren. Bodoh kali itu. Masuk ke pesantren. Mau jadi apa dia? Saya bilang, kalian yang bodoh. Saya bilang. Aku mau kuwakafkan otakku ini untuk berdakwah. Saya bilang begitu. Nah itulah Pak, makanya anak-anak kita Pak, Bu, arahkan ke pesantren yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, tapi dibimbing. Untuk apa? Membela agama. Masalah rezeki Allah atur. Gak usah takut. Oke ya. Jadi inilah dia akidah itu. Akidah, iman, tauhid. Yang akan kita kaji adalah akidahnya dulu. Pengertian akidah. Akidah menurut bahasa ada 4. Yang pertama akdun. Al-akdu artinya ikatan. Makanya ada istilah akdun nikah. Ikatan tali pernikahan. Secara bahasa. Bukan secara syariat. Bukan secara bahasa. Ya. Yang kedua, keyakinan yang kuat. Nah, ini masih ada nyambung nanti. Yang ketiga, mengokohkan. Yang keempat, mengikat dengan kuat. Itulah pengertian akidah. Jadi ada 4 pengertian. Secara bahasa, adapun menurut syariat, ya syariat Islam, akidah adalah keyakinan yang kuat dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Itulah akidah secara syariat. Jadi keyakinan yang kuat dan pasti. Gak ada ragu-ragu. Kalau ragu, belum akidah namanya. Allah itu ada nggak ya? Nah itu belum akidah dia. Kalau Allah ada, kenapa sih Palestina itu digempur terus Allah nggak tolong? Nah itu akidahnya nggak benar kalau gitu, ragu dia. Ini Allah ini denger nggak sih? Saya udah bertahun-tahun doa, ngangkat tangan sampai lemes tangan saya. Oh nggak dikasih-kasih ya? Allah denger nggak sih? Nah itu akidahnya bisa batal itu. Nah, jadi nggak boleh ragu tentang doa tadi itu. Doa yang kita panjatkan kepada Allah itu nggak ada yang gratis, nggak ada yang ditolak, diterima. Cuman nanti pembalasannya, pemberiannya ada cash and carry di muka bumi, ada yang ditunda di akhirat. Begitu di akhirat, ini semua punya kau. Apa ini ya Rob? Ini amalmu, pahalamu. Kok banyak kali kayaknya aku nggak pernah beramal. Ini doa-doamu di dunia dulu yang belum kukabulkan. Makanya aku rapel semua sekarang ini untukmu. Ya Allah, kalau tahu aku begini, aku berdoa tiap hari. Itulah dia. Makanya jangan putus asa berdoa, Bu. Iya, kelihatannya belum dikabulkan, nanti di akhirat dikabulkannya. Berdoa aja lah kita. Ud'uni astajib lakum. Itu akidah itu, gak boleh ragu. Gak boleh ragu di situ. Oke ya. Kemudian akidah itu bisa juga dikatakan sebagai yakin, keyakinan yang mantap tadi. Nah, dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, al-yakin izahatu syakki. Yakin itu hilangnya keraguan. Itulah keyakinan. Akidah atau yakin hilangnya keraguan. Dalam kitab Ta'arif oleh Imam Al-Jurjani, al-yakin tahqiqut tasdiqi bil ghaibi bi izalati kulli syakkin wa raibin. Yakin yaitu benar-benar percaya kepada hal-hal yang gaib dengan hilangnya sikap ragu-ragu. Inilah namanya akidah. Akidah itu keyakinan. Yakin itu nggak ada ragu-ragu, itu maksudnya. Kalau ragu-ragu, batal akidahnya. Dalam hal apapun. Termasuk Al-Quran. Al-Quran itu zalikal kitabu la roibafi. La roibafi. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Kalau ragu, satu huruf aja, satu ayat aja. Ini Quran ini betul-betul firman Allah apa karangan Nabi Muhammad sih? Nah, itu batal akidahnya itu. Nggak boleh ragu sama Quran. Oke, nah ini hati-hati. Nanti ada pembatal akidah dia. Nah, oleh karena itu akidah itu, yakin itu ada 4 level dia.
Ada 4 tingkatan. Ayo kita lihat di mana akidah kita. Di level apa akidah kita? Ayo kita lihat. Yang paling rendah adalah al-yakin. Yang nomor 3 di atasnya ilmul yakin. Peringkat nomor 2 ainul yakin. Paling tinggi hakul yakin. Itulah urutan akidah itu. Kita sering dengar hakul yakin. Maksudnya apa? Nah, itu kita belum jelas. Nah, kita perjelas sekarang. Dan kita lihat nanti posisi kita di mana, Bu. Ya, jangan sampai di bawah yakin. Di bawah yakin nomor 5 nanti asyakku, ragu dia. Di bawahnya lagi azannu, perkiraan aja dia. Di bawahnya lagi kafir, nggak percaya sama sekali. Jangan sampai. Ini 4 inilah yang diterima sisi Allah. Ya. Alhamdulillah datang serundeng. Ya. Nah, ada di tingkat mana keyakinan kita? Ini dia, ya kita kaji sedikit ya. Peringkat keempat, tingkat dasar untuk orang awam yaitu yakin adanya wujud Allah dan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Karena ada orang yang ateis. Nah, jadi untuk kita ini orang awam, bapak-bapak, ibu-ibu, yakin nggak terhadap Allah? Yakin nggak adanya Allah, Bu? Yakin. Namanya al-yakin. Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nggak boleh ragu, kita yakin kita adanya Allah. Karena di luar sana ada orang nggak yakin, nggak ada itu Tuhan. Itu namanya ateis. Banyak di luar sana. Dan itu kafir. Oke ya. Nah kemudian, yakin nggak bapak itu dan ibu-ibu itu adanya azab kubur dan nikmat kubur? Yakin. Karena di luar sana ada yang tidak yakin. Nggak ada itu azab kubur, nggak ada. Kan belum akhirat tuh. Nggak ada. Nikmat kubur, orang belum akhirat. Azab itu adanya neraka. Neraka itu kan di akhirat. Nikmat itu adanya di surga. Surga di akhirat. Loh, kok ada azab kubur, nikmat kubur? Nggak ada. Ada yang begitu orang. Nah, itu nanti akidahnya batal dia. Ada azab kubur, ada nikmat kubur, nggak boleh ragu. Nah itu, nggak percaya, bilang aja, tunggu tanggal mainnya, bilang. Mau pengen bukti, ya duluan aja, bilang gitu. Oke ya. Nah kemudian, yakin adanya akhirat, surga, neraka, siratal mustaqim, dan seterusnya. Karena sekali lagi, ada orang nggak yakin dia. Ya, nggak yakin dia. Kata mereka, oh semua itu nggak benar. Emang Ustadz udah pernah ke akhirat? Begitu, ada yang bilang begitu. Ustadz kan yakin adanya akhirat. Iya yakin saya bilang. Emang Ustadz udah pernah ke sono? Belum. Loh, kok belum pernah ke sono bicara yakin? Nggak masuk akal Ustadz nih. Begitu, ada yang begitu Pak. Akhirat itu hayalan. Hayalan doang itu. Tuh kata mereka itu. Banyak yang begitu ngomongnya. Ngakunya Islam. Batal akidahnya. Nah makanya kita nggak boleh ragu. Harus yakin. Tuh, itu akidah itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Dan wajib kita yakin bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk akhir zaman. Nggak ada yang lain. Kita harus yakin, nggak boleh ragu. Makanya tadi saya katakan semua agama sama. Kalau ada orang yakin begitu batal akidahnya. Kan sekarang lagi rame nih tentang toleransi. Iya, toleransi. Akhirnya muncullah aliran namanya Islam Nusantara. Oh enggak, semua agama sama, kebersamaan. Lagi sekarang ini lagi rame itu di Istiqlal, kesusupan katanya. Bukan kesusupan, emang didatengin. Nah, udahlah terserah dah. Sakara PDW lah. Nah, kemudian
Jika beranggapan bahwa semua agama sama, maka batal akidah Islamnya. Nggak boleh. Lalu bagaimana dengan agama lain? Saya katakan tadi lakum dinukum waliyadin. Udah itu aman. Nggak boleh mencaci-caci, nggak boleh. Oke, naik kita peringkat yang ketiga. Itu tadi peringkat keempat, paling bawah. Peringkat ketiga lebih baik dikit dia, yaitu ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Ilmu yakin huwa ma'allamahu bisima'i wal khabari wal qiyasi wan nazari. Ilmu yakin yaitu apa-apa yang mempelajarinya melalui pendengaran, pengabaran, analogi, dan penalaran atau logika. Dengan kata lain, keyakinan yang sudah tersusun rapi dan sistematis serta mampu menunjukkan dalil akli dan dalil nakli. Jadi yakinnya itu pakai dalil gitu, karena dia ngaji. Nah, ini contohnya nih, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jangan begitu, sekiranya saja kamu mengetahui dengan ilmu yakin. Apa contohnya Ustadz? Nih contohnya nih, yakin tadi adanya Allah dengan dalil. Kamu yakin nggak adanya Allah? Yakin. Bisa nggak nunjukkan dalil? Nggak bisa. Pokoknya saya yakin aja. Nah, saya udah umur begini, nggak tahu dalil dah. Pokoknya saya yakin. Nah, itu namanya keyakinannya tingkat peringkat 4. Itu dia. Tapi kalau kamu bisa punya dalil nggak? Ada dalilnya. Apa itu? Ini dalilnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Namanya ayat kursi. Bermula Allah bahwa tidak ada sepatutnya yang disembah kecuali hanya Dia yang maha hidup, yang maha kekal, yang tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Ini dalilnya Allah itu ada. Ini ayatnya. Itu namanya dia yakinnya udah naik satu peringkat. Ilmu yakin. Kalau dia sekedar yakin, tadi masuk surga. Di surga itu minumannya air putih doang. Begitu. Tapi kalau ilmu yakin, dia minumannya ada air putih, ada teh manis. Nanti kalau nanti di atasnya lagi ada susu segala, begitu. Wedang jahe. Tambah lagi nasi uduk, begitu. Lebih banyak dia. Itu dia. Oke ya, ini namanya ilmu yakin. Keyakinan pakai dasar ilmu, dalil. Nah, kemudian yakin adanya azab kubur dan azab neraka dengan dalil. Ya, tadi kamu yakin nggak azab kubur? Ada. Bisa nggak nunjukkan dalil? Saya nggak bisa, saya nggak hafal. Boleh begitu, tingkat dasar. Tapi saya tahu ini pakai dalil. Nah, ini dia. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Itu yang digaris bawahi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan azab neraka. Berarti ada azab kubur, ada azab neraka berdasarkan hadis. Nah, ketika kita bisa menunjukkan dalil, ini dalilnya ada azab kubur. Ini dalilnya ada azab neraka. Itu yakin kita namanya ilmu yakin. Makanya kita wajib ngaji supaya tahu ilmunya. Allah angkat derajat kita. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum. Allah angkat orang beriman di antara kalian, orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Tuh, makanya kita ngaji, itu dalilnya rupanya ada ternyata azab kubur, ada azab neraka. Ini dalilnya, ilmu yakin, keyakinan pakai ilmu. Nah, kemudian naik kita peringkat kedua, lebih tinggi lagi, lebih baik lagi, yaitu ainul yakin. Tuh. Apa itu ainul yakin? Ainul yakin huwa ma syahidun wa ayinahu bil basor. Ainul yakin yaitu semua hal yang disaksikan dan yang dilihat dengan penglihatan mata. Jadi keyakinan udah disaksikan oleh matanya sendiri. Dengan kata lain, ainul yakin adalah keyakinan yang kita peroleh berdasarkan kenyataan yang pernah kita lihat sendiri. Sekarang begini deh, bapak-bapak, ibu-ibu, yakin nggak ada Ka'bah? Yakin? Tuh, yakin ada Ka'bah. Dari mana Jawa yakin? Ada itu tulisan Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, bahwa rumah Allah itu adalah Ka'bah, itu Ka'bah kiblatnya orang Islam. Itu namanya ilmu yakin.
Nah, kemudian pernah nggak ke sana, Bapak? Oh, pernah. Saya ngelihat langsung. Itu namanya ainul yakin. Tapi kalau belum pernah ke sono, dia baru berdasarkan dalil, itu baru sampai sampai ilmu yakin. Gitu loh. Jadi ainul yakin itu langsung mata kepalanya ngelihat. Makanya kata Allah, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yakin." Kemudian niscaya engkau akan melihatnya dengan penglihatan mata yang secara yakin. Ini nanti ini kata Allah, ini nanti orang yang di kuburan begitu ngelihat azab kubur, wah bener ternyata begitu. Apalagi sampai akhirat, bener ternyata ya azab. Itu udah gak ada gunanya lagi. Kalau sampai ke sana, ainul yakin nanti di sana. Kalau bisa kita ainul yakinnya di muka bumi ini. Oke ya. Tuh, jadi disaksikan oleh mata kepala langsung. Ainul yakin kepada Allah dengan dalil nakli dan dalil akli. Ini dia ya. Jadi kata Nabi disebutkan dalam satu riwayat, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi zatillahi. Pikirkanlah pada apa yang diciptakan Allah dan jangan pikirkan tentang zat Allah. Nah, jadi kita ini menyaksikan ainul yakin kepada Allah. Nah, bisa, tapi lewat apa? Lewat ciptaannya. Contoh, kita ngelihat pohon kelapa. Pohon kelapa itu ada buah kelapa. Buah kelapanya dikupas. Ada sabut kelapa, ada isi kelapa, batok kelapa. Kemudian kelapanya itu dibelah. Maka kita ngelihat ada isi kelapa, ada air kelapa. Kita langsung mikir, kelapa itu di atas pohon. Nggak ada selang di batangnya. Kok ada airnya? Dari mana itu airnya naik? Manis pula rasanya. Nah itulah berarti saya ainul yakin Allah itu ada. Nggak mungkin itu bisa ada air di atas kalau nggak Allah ciptain. Nah begitu caranya. Jadi ngelihat apapun kita ainul yakin Allah ada. Karena nggak mungkin semua ini ada tanpa ada pencipta. Siapa pencipta? Allah lah. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidak ada Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, ya, karenanya bebaskanlah kami dari azab neraka. Ya, jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Kalau nggak masuk akal pakai subhana. Wah, airnya dari mana naik? Wah, nggak masuk akal. Subhanallah. Begitu. Kalau nggak masuk akal. Kalau cakep banget, Masya Allah. Jelek banget, Masya Allah. Gitu caranya. Nggak boleh bujuk buneng. Nggak boleh. Nggak boleh bujuk buneng. Ya, kalau nggak masuk akal. Kayak Isra Mi'raj itu nggak masuk akal. Subhanalladzi asra. Ini pohon kelapa, buah kelapa, ada airnya. Subhanakallah atau subhanallah. Tuh, itu ya. Jadi namanya ainul yakin, melihat dengan mata kepala bahwa ini semua ada, pasti ada pencipta. Itulah dia Allah Subhanahu taala. Peringkat paling tinggi terakhir yaitu hakul yakin. Ini paling tinggi nih. Jadi kalau bisa Pak, Bu, kita itu keyakinan itu coba bertahanlah di level masing-masing dulu. Selama berapa lama? Wah saya mah level 4 dulu lah, saya yakinkan dulu. Udah naik terus. Saya ke ilmu yakin, saya ngaji belajar dah. Cari dalil. Naik. Ketemu peringkat berikutnya lagi, ainul yakin. Wah melihat apa ini Allah yang cipta. Terus, begitu terus. Nah baru kita naik kepada akul yakin. Nggak bisa lompat langsung dari yakin jadi hakul yakin. Nggak bisa itu, nggak bisa. Nggak bakal. Bisa gila ntar. Makanya ada dulu tuh orang yang belajar tasawuf katanya jadi gila. Karena lo langsung mengadakan lompatan yang jauh. Nggak boleh. Iya. Nah, hakul yakin huwa ma basyarahu wa wajadahu wa dzaqahu wa arafahu bil i'tibar. Hakul yakin yaitu semua yang dapat menyentuhnya, mendapatinya, merasakannya, dan mengetahuinya melalui pengalaman sendiri secara nyata. Nah, ini sudah langsung dia ngalamin. Itu namanya hakul yakin.
Hakul yakin jadi bukan hanya katanya. Nah, itu namanya tulo. Tulo itu terbit. Kita lewatkan 10 menit, 15 menit baru kita suruh. Hakul yakin jadi bukan hanya katanya, bukan pula sekedar melihat, namun benar-benar melakukan dan mengalaminya sendiri. Itu namanya ilmu hakikat. Ngalamin sendiri dia. Inna hadza lahuwa haqqul yakin. Sesungguhnya ini niscaya adalah haqqul yakin. Nanti orang masuk surga. Wah, inna hadza lahuwa haqqul yakin. Dia rasain sendiri. Yang masuk neraka pun begitu, ngerasain sendiri dia. Nah, hakul yakin kepada Allah dengan dalil bagaimana merasakan kehadiran Allah dekat sekali. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya. Nah, ini namanya, itu tingkat para wali seperti itu keyakinannya. Jadi dia merasa Allah itu dekat, bukan jauh. Makanya kok ya Allah seolah jauh-jauh, enggak, begini aja, Allah itu dekat. Lebih dekat daripada urat leher kita. Nah, itu makanya ada istilah itu wahdatul wujud. Iya kan? Ada ittihad, ada hulul. Ada manunggaling apa? Allah Gusti. Iya, tapi itu tingkat tinggi, jangan sembarangan. Jadi gila orang, malah kita dituduh gila loh, kayak Siti Jenar. Siti Jenar juga jangan digila-gilakan dulu, kita nggak ngerti, itu kan dipelesetin. Di zaman itu ada ulama-ulama yang pro pemerintah, pemerintahan Demak ketika itu, ada yang enggak, saya kayak zaman sekarang aja. Jadi kan kadang-kadang sejarah itu kan putar balikkan. Udah, ini dia, Allah itu lebih dekat daripada nadi kita. Makanya istilahnya Allah itu dekat tidak bersentuh, jauh tidak berantara. Ambil senter, kita senter tangan kita, kan ada cahaya di tangan. Kira-kira cahaya itu nempel enggak? Enggak. Kira-kira ada enggak jarak cahaya sama kulit kita? Enggak ada. Begitulah kira-kira dekatnya itu Allah. Itu analoginya. Dekat Allah itu. Tinggal kitanya aja pendekatan dirinya bagaimana. Nah, itu nanti tingkat tinggi. Nggak apa-apa, tapi tahu dulu begitu teorinya. Untuk nyampe sabar, ikutin anak tangga, jangan lompat ntar jatuh, kepleset, nyungsep. Oke ya. Nah, ini dia, fa akhbirni anil ihsan. Ini hadis Nabi. Maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi bersabda bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka jika engkau belum mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa engkau sedang dilihat Allah. Nah, itu dia. Jadi ihsan itu kita merasa dilihat Allah. Tapi kalau udah tinggi dia bisa melihat Allah. Melihat Allah itu begini, melihat Allah. Dilihat misalnya pohon kelapa. Allah yang bikin. Itu maksudnya. Bukan wujudnya Allah, bukan, tapi ciptaannya itu. Saya ngelihat bapak, ibu, wah inilah ciptaan Allah. Begitu, jadi Allahnya hadir. Bukan Allah zatnya itu bukan. Nah, itu kalau udah bisa begitu setiap saat, nah itu udah tingkat tinggi, udah namanya hakul yakin dia. Nggak ada marahnya, nggak ada keselnya. Ada orang bandel misalnya apa, ya udah, memang Allah bikin begitu dia. Tapi kita nggak tahu nanti Allah robah lagi dia. Tergantung usaha dia, kan begitu enak jadinya gitu. Jadi nggak gegeran. Nah, gitu. Oke ya, nih. Tingkat al-yakin sampai dengan hakul yakin. Ini analoginya. Terakhir. Kita melihat gula. Gula itu manis. Yakin nggak manis gula? Yakin. Itulah namanya syariat. Kemudian berdasarkan apa gula itu manis? Oh, berdasarkan buku. Karena dibikin dari tebu. Saya baca. Itu namanya ilmu ma'rifat. Tahu dia. Nah, kemudian yang ketiga, gula ditaburkan di lantai beberapa saat, taruh. Banyak semut. Nah, itu namanya ainul yakin. Kita lihat sendiri. Wah, saya ainul yakin ini gula manis. Buktinya semut banyak nih. Nah, yang terakhir barulah gula itu diletakkan di lidah, maka akan terasa manis. Itulah hakikat. Contohnya. Iya. Bikin contoh kan nggak apa-apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Manis Pak. Manis, saya hakul yakin udah. Kenapa? Udah saya rasain.
Begitulah kita berallah, bertuhan. Kalau lu sampai ke sana, Pak, mantep banget dah. Bener, serius nih. Itu makanya para wali-wali, para orang-orang soleh, para sahabat, para nabi, tuh ya Allah, enak banget udah. Cuman kesononya itu harus ada mursid, harus ada pembimbing, harus ada ustadz yang nuntun. Ini kadang-kadang kan kebanyakan ustadz nuntunnya kemana? Kemana dibawa? Yuk, kalau mau saya tuntun nih. Makanya saya bikin pesantren nih. Walaupun sekarang virtual, satu ketika insya Allah ada rezeki jadi faktual. Di mana? Di kaki Gunung Salak. Nginep kita di sana. Wallahu a'lam bishawab. Udah, ngaji ini pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh nggak jelas. Kita gak sambung lagi nanti akan datang Muslim Kafah bagian ketiga. Insya Allah. Yuk, ada pertanyaan? Silakan. Jelas saya kira ya. Ada? Kalau ada, saya Oh iya, boleh Pak. tadi kan ada susunan Muslim, mukmin, mutakin. Iya. Di surat Al-Baqarah ayat 103 sama 109. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iya. Takwa kamu dan jangan mati sebelum muslim. Kok targetnya muslim tadi bukan? Begini, itu memahaminya begini. Jadi kata Allah surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ketika di Madinah, wahai orang yang mengaku beriman. Orang Yahudi aku beriman, orang Nasrani aku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku beriman. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Naik ke peringkat kedua. Tapi kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati setidak-tidaknya mati muslim. Kalau bisa mati mukmin. Paling bagus mati mutakin. Itu maknanya, penekanannya. Jangan mati fasik, mati munafik, jangan. Mati muslim lah. Setidak-tidaknya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati setidak-tidaknya kecuali, itu maksudnya. Mati muslim. Kalau bisa mati mukmin. Paling bagus mati mutakin. Itu dia maknanya, Pak. Bukan muslim paling tinggi, bukan. Nah, itu menunjukkan dia bahwa muslim itu setidak-tidaknya muslimlah matinya. Paling rendah dia di sisi Allah. Nah gitu kira-kira ya. Superlatif naik. Iya, naik dia ke atas. Makanya kalimatnya wala tamutunna, dan jangan kalian mati setidak-tidaknya, itu maksudnya begitu. Setidak-tidaknya mati muslim. Kalau bisa mati mukmin, paling bagus mati muttaqin. Nah, tinggal pilihan. Aku pengen mati muslim aja Ustadz, kenapa? Hitung-hitung cari pengalaman di neraka tadi, silakan. Tapi nanti akhirnya masuk surga juga. Cuma iya gosong dulu dah gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi kah? Ibu-ibu? Satu lagi terakhir. Yakin aja. Yakin loh. Terus? Menjalani. Nah, itu dia. Nah, ini bagus pertanyaannya. Cuman yakin doang tapi nggak ngerjain. Nah, itu namanya keyakinannya tidak sempurna. Kenapa? Kata Nabi, al-imanu iqrarum bilisan, tasdiqum bil qalbi, wa amalu bil arkan. Kalau dia betul-betul beriman dan yakin, diyakinkan dalam kolbunya, dipraktekkan dengan perbuatannya. Kalau nggak dipraktekkan berarti omong doang gitu. Iya. Oh iya, bisa fasik nanti ya tadi. Aku Islam doang tapi nggak ngerjain. Nah, nggak benar itu berarti keyakinannya. Salah dia. Harus dibuktikan dengan perbuatan. Aku cinta padamu. Ngomong doang. Buktinya beli bakso aja kagak mau. Ya, nggak bisa. Harus dibuktikan kan begitu. Cacat akidahnya, nggak benar.
Nah, aku beriman kok begitu. Begitu kira-kira. Tadi ada orang itu bisa, saya yakin ada azab kubur, yakin ada azab neraka. Tapi dia bohong juga, korupsi juga. Ya, berarti nggak yakin. Kalau dia yakin betul-betul ada azab kubur, nggak mau dia main judi online, nggak mau dia berbuat bohong, curang, nggak mau. Kalau betul-betul yakin. Iya, begitu juga Ustadz kalau dia yakin ada azab kubur, ada azab neraka, nggak mau dia makan uang masjid, uang anak yatim, nggak mau. Kalau bener yakinnya. Masalahnya nggak bener yakinnya, makanya begitu dia perbuatannya. Udah, itu kuncinya Pak ya. Alhamdulillah. Satu lagi terakhir lah. Muhsin maksudnya gimana? Muhsin. Begini Pak, perhatikan. Jadi di antara mutakin sama mukmin itu ada sifat orangnya. Kalau orang mukmin sifatnya mukhlisin. Mukhlisin sifat. Kalau orang mutakin sifatnya muhsinin dan mukhlasin. Nah, itu sifat dia. Orang mukmin mukhlisin, orang mutakin mukhlasin. Pakai la dia. Diikhlaskan Allah. Kalau orang mukmin masih dia subjektif. Kalau mutakin dia sudah objek. Jadi sudah Allah yang mengikhlaskan, nggak akan berubah. Kalau orang mukmin masih bisa berubah dikit-dikit. Nah kalau orang mutakin muhsinin dia selalu memperbaiki diri. Gitu Pak ya. Alhamdulillah. Cukup saya kira. Kalau kita teruskan sampai zuhur ini. Capek juga saya ngomong terus. Oke, yuk kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wansur man nasaraddin wakhzul man khadal muslimin khususan fi Indonesia wa Palestin, khususan fi Indonesia wa Palestin, khususan fi Indonesia wa Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.